Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Aditya Indra dengan NPM 19700 nomor 16026. Di sini saya mengambil tema yaitu analisis sentimen new normal pada masa COVID-19. Untuk abstraknya, dunia saat ini sedang dihebohkan dengan adanya virus yang menyerang organ pernafasan manusia. Virus corona merupakan penyakit yang dapat menyerang siapa saja dan negara manapun di dunia. Tercatat lebih dari 114 negara telah terinfeksi dan menyebabkan angka kematian yang cukup besar. Dampak pandemi COVID-19 begitu besar sehingga pemerintah harus memiliki kebijakan untuk mengurangi dampaknya. Salah satu kebijakan pemerintah adalah new normal yang mewajibkan seluruh masyarakat untuk menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Dalam 3 hari terakhir, setelah pemerintah mengumumkan new normal, namun seiring berjalannya waktu new normal masih ada masyarakat bahkan pemerintah yang masih mengabaikan 3M. Aksi mereka tentu disorot oleh pengguna media sosial, khususnya Twitter. Terjadi lonjakan percakapan dengan kata new normal di media sosial Twitter sehingga memunculkan berbagai komentar. Bab 1 pendahuluan. Di sini saat ini sedang dihebohkan dengan adanya virus yang menyerang organ pernapasan manusia. Virus corona merupakan penyakit yang dapat menyerang siapa saja dan negara manapun di dunia. Tercatat lebih dari 114 negara terinfeksi dan menyebabkan angka kematian yang besar. Di sini, pandemi corona ini masih berlangsung di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Jika sebelumnya Indonesia belum mendeteksi kasus virus corona hingga akhir Februari, kini Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena virus ini. Pada akhir Mei 2020, pemerintah telah menetapkan kebijakan new normal atau kebiasaan baru yang akan dilakukan secara bertahap. Pandemi COVID-19 telah mengubah tatanan kehidupan sosial manusia. Perubahan tersebut dapat dilihat pada perubahan pola perilaku manusia itu sendiri. Ketika mereka melakukan suatu kegiatan yang biasanya tidak mereka lakukan, tapi sudah menjadi hal yang biasa dilakukan, maka hal itu akan menjadi kebiasaan baru dalam hidup mereka, yaitu 3M. Jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. 3M tentunya ditujukan untuk semua kalangan tanpa terkecuali, termasuk pemerintah sendiri yang menyiapkan kebijakan tersebut. Dalam 3 hari terakhir, setelah pemerintah mengumumkan new normal, namun seiring berjalannya new normal, masih ada masyarakat bahkan pemerintah yang masih mengabaikan 3M. Aksi mereka tentu disorot oleh pengguna media sosial, khususnya Twitter. Terjadi lonjakan percakapan dengan kata new normal di media sosial Twitter, sehingga menimbulkan beragam komentar. Berbagai komentar bermunculan baik berupa opini positif maupun opini negatif. Maka untuk mengetahui opini dari komentar di Twitter harus diolah dengan mengelompokkannya menjadi opini positif dan opini negatif. Salah satu analisis yang dapat digunakan adalah analisis sentimen. Analisis sentimen digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang kualitas suatu jasa. Apakah jasa tersebut cenderung mendapatkan nilai positif, negatif, atau netral. Bab 2. Studi literatur. Penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut, yaitu coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 dikenal sebagai subfamili Orthocoronavirinae, famili Coronaviridae, order Nidovirales, dan Rhizoviria. Virus corona adalah sekelompok virus terkait yang menyebabkan penyakit pada mamalia dan burung. Pada manusia, virus corona menyebabkan infeksi pernapasan yang berkisar dari ringan hingga mematikan. Dari artikel yang diterbitkan Kementerian Komunikasi dan Informatika, pengguna Twitter berdasarkan data PT Bakri Telekom memiliki 19,5 juta pengguna di Indonesia. Dari total 500 juta pengguna global, Twitter adalah salah satu jaring sosial terbesar di dunia. Ada banyak tweet dalam bentuk positif, negatif, atau netral. Di antaranya tweet positif yang mengajak masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan.
Dari referensi jurnal yang saya baca, tentunya tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan. Karena itu, saya menyarankan perbaikan-perbaikan. Yang pertama, memperpanjang rentang waktu pengambilan data dan mencoba membandingkan beberapa metode klasifikasi lainnya, agar dapat dilihat hasil yang lebih spesifik untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua, untuk penelitian selanjutnya, agar dapat memperhatikan kata kunci pada saat pengambilan data. Bab 3, metodologi. Berikut adalah alur diagram metodologi penelitian. Di sini berawal dari mulai, kemudian masuk ke dokumen, kemudian di processing, kemudian bab 3, metodologi. Berikut adalah alur diagram metodologi penelitian. Di sini berawal dari mulai, masuk ke dokumen, pre-processing, dataset, naive Bayes classification, kemudian turun ke dokumen terklasifikasi, dan selesai. A. Teknik pengumpulan data. Langkah pertama dalam meneliti sentimen adalah pengumpulan data. Data diambil dari media sosial Twitter. Selanjutnya, setelah menjadi dataset dari data yang telah berhasil dikumpulkan, data tersebut kemudian diberi label. Labeling di sini bertujuan untuk membagi data yang telah diberi label ke dalam kelas sentimen dan akan digunakan dalam penelitian. Sebagian besar kelas sentimen yang digunakan adalah negatif, netral, dan positif. B. Pre-processing. Tahap selanjutnya setelah data diberi label adalah pre-processing. Pada tahap ini, data disiapkan untuk analisis lebih lanjut. Tahapan dalam pre-processing ini adalah cleansing, scaffolding, stopword, dan tokenization. Di sini cleansing, tahap di mana tanda baca dan karakter yang tidak berpengaruh dalam kajian dibersihkan dari teks. Karakter yang dibersihkan adalah tanda baca, URL situs, dan lain-lain. Kemudian scaffolding, proses mengubah semua huruf dalam teks menjadi huruf kecil. Kemudian stopword, tahap menghilangkan kata-kata yang tidak berarti dalam proses klasifikasi. Pada intinya, daftar stopword adalah kumpulan data yang sering digunakan dalam berbagai bahasa. Pembobotan kata adalah mekanisme untuk menetapkan nilai frekuensi kemunculan kata dalam dokumen teks. Salah satu metode pembobotan kata adalah TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency, yang merupakan metode pembobotan untuk menggabungkan dua konsep, yaitu term frekuensi dan dokumen frekuensi. D. Metode naive Bayes classifier. Proses selanjutnya yaitu klasifikasi dengan menggunakan metode naive Bayes. Dalam tahap ini dilakukan untuk membentuk model klasifikasi yang nantinya akan digunakan untuk mengklasifikasikan data X agar menjadi label Y. Nah, di sini contoh proses crawling Twitter. Dari semua data Twitter yang berhasil di crawling, selanjutnya dilakukan pelabelan data karena hasil crawling merupakan data yang tidak diberi label. Dengan cara menentukan kata-kata yang memiliki arti positif dan negatif, selanjutnya dihitung jumlah keseluruhan kata positif dan kata negatif yang ada pada teks. Dan di sini contoh label kata-kata kategori positif dan negatif. Kemudian untuk gambar yang ketiga ini, proses pemodelan sistem klasifikasi naive Bayes. Berikut ada alurnya. Bab 4, hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian ini menggunakan metode naive Bayes dengan memanfaatkan software data mining yaitu RapidMiner. Berikut adalah arsitektur sistemnya. Di sini adalah arsitektur untuk sistemnya. Berikut adalah contoh tweet yang sudah dikategorikan positif, negatif, dan netral. Nah, untuk contoh tweet dari komentar di Twitter, di sini sudah ada positif, negatif,
yang terdapat pada komentarnya. Penghapusan data netral. Penghapusan data netral dilakukan secara manual. Data netral dihapus karena nantinya akan mengganggu proses pengklasifikasi sesuai label kelas. Data netral berupa tweet yang masih menyangkut new normal yang ada di Indonesia, tapi tidak memiliki sentimen positif dan negatif atau tidak memihak. Data netral ini tidak diperlukan karena sesuai dengan penelitian ini yang diperlukan hanya data positif dan negatif. Selain itu, pada data netral terklasifikasi juga di dalamnya yaitu data outlier. Data yang tidak menyangkut new normal atau yang tidak menyangkut penelitian ini. Tweet berbahasa Inggris dan lain-lain. Data yang tersisa setelah penghapusan data netral yaitu 816 data dengan data kategori positif sebanyak 546 dan data kategori negatif sebanyak 270. Pembersihan atau cleansing. Terdapat beberapa proses cleansing di dalamnya. Yang pertama yaitu cleansing URL. Di sini cleansing atau pembersihan link URL. Dalam proses cleansing URL ini, semua tweet yang memiliki HTML atau URL akan dihapus. Proses pembersihan ini dilakukan karena HTML atau URL tidak akan digunakan dalam proses analisis sentimen dan tidak memiliki pengaruh apa-apa. Berikut adalah contoh sebelum dibersihkan dan sesudah melewati proses cleansing. Nah, untuk sebelum proses cleansing sebagai berikut, dan tabel sebelahnya ini sudah melakukan proses cleansing URL. Dan ini juga sebagai contohnya. Kemudian tokenisasi. Tahap tokenisasi yaitu mengubah sebuah kalimat menjadi beberapa bagian atau token. Langkah ini dilakukan agar memudahkan nantinya dalam pembuatan setiap kata yang ada. Dan untuk kalori bisa dilihat di bawah ini. Dan perbedaan sebelum dan sesudah tokenisasi. Berikut labelnya. Sesudah dan sebelum. Masuk kesimpulan. Kesimpulan dari ini yaitu dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan pengklasifikasian sistem ini menggunakan metode naive Bayes classifier. Pengklasifikasian sentimen ke dalam kategori positif dan negatif dengan kasus bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, yaitu new normal pada masa COVID-19 di Indonesia. Memiliki performa tingkat akurasi 80,37%, presisi 87,38%, recall 87,57%, dan F-measure 84,91%. Dari data yang sudah diambil atau crawling dari Twitter pada periode bulan Juni sampai Desember 2020 sebanyak 8.102 teks Twitter dalam bentuk teks. Didapatkan hasil bahwa masyarakat Indonesia merespon kebijakan pemerintah yang normal dengan cukup baik dan positif, di mana terdapat 5.194 sentimen positif yang di dalamnya terdapat ajakan untuk menaati kebijakan pemerintah dan perilaku-perilaku masyarakat yang mendukung kebijakan pemerintah yang normal, yang diantaranya adalah menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Tapi ternyata tidak sedikit juga sentimen negatif, yaitu sebanyak 2.908 teks yang menunjukkan bahwa masih ada pelanggaran terhadap kebijakan pemerintah dalam hal ini menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Kiranya penelitian ini bisa menjadi referensi untuk penelitian di bidang text mining dan kedepannya penelitian ini dapat dikembangkan dengan memilih keyword yang lebih tepat dan dapat divisualisasikan dengan network web atau dengan sistem berbasis web. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.